Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa para pemimpin Muslim yang tinggal di Barat begitu terbuka dan berani mengatakan bahwa mereka akan menaklukkan Barat seperti ini? Jadi ketahuilah bahwa Islam akan memasuki setiap rumah. Setiap rumah. Jangan khawatir tentang kaum Islamofob. Mereka bisa bicara sepuasnya. Anak-anak mereka akan menjadi Muslim. Kamu tidak mau melakukan ini? Apa kamu tahu? Aku punya teori. Aku akan sampaikan itu padamu dan lihat apakah kamu setuju. Atau kenapa mereka mengatakan hal-hal seperti ini secara terbuka, sampai kamu berpikir mungkin kamu harus sedikit lebih hati-hati tentang ini, karena ya kamu sedang mengumpulkan pasukanmu sendiri, tapi kamu juga sedang mengumpulkan dan memotivasi penduduk asli dari tanah yang sedang kamu coba kuasai. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Maksudku, jika kamu melihat tiga hal berbeda dengan cepat, misalnya, Mamdani adalah studi kasus dalam kuliahmu tentang dia, atau tentang dia dan ayahnya. Sesuatu seperti, jangan duduk bersama pelaku bid'ah, hal seperti itu. Bagaimana kamu melewatinya, dan bagaimana kamu secara praktis menerapkan apa yang baru saja kamu katakan untuk mengatasinya. Jadi apa alternatifnya? Tunjukkan saya alternatifnya. Kamu tahu, yang ideal kamu tahu dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan pilihan yang ideal, melakukan apa yang ideal, karena apa yang mungkin ideal dari sudut pandang teoretis, sebenarnya justru menghasilkan mudarat yang melebihi ideal secara teori. Ini membutuhkan pemahaman tentang tujuan jangka panjang dan melihat bagaimana Kamu bisa mencapai tujuan itu dengan cara terbaik. Banyak muslim muda yang sekarang jauh lebih aktif secara politik. Baik itu di tingkat serikat mahasiswa, bisa juga di tingkat politik. Banyak muslim yang mencalonkan diri untuk jabatan di berbagai tempat. Apa saran Anda untuk muslim yang berada di ranah tersebut? kamu seharusnya benar-benar ingin memberikan manfaat bagi umat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pernyataan yang sangat mendalam. Terbuka, tidak ada tipu daya di dalamnya. Semuanya terbuka. Dan begitulah segala sesuatunya berjalan secara alami di masyarakat Barat, baik itu di Britania atau Amerika. Semua masyarakat Barat kita telah mengimpor budaya asing. Itu bukan karena kesalahannya sendiri, sedang mencari cara yang paling optimal untuk bertahan hidup. Ketika kamu sudah punya tujuan dalam pikiranmu, jadi, dan inilah kenapa kalian orang Barat tidak mengerti bagaimana Islam berjalan. Setiap Muslim, dari seorang prajurit biasa yang tidak tahu banyak tentang Islam, sampai ulama tertinggi seperti Yasukadi, mereka percaya dalam hati mereka bahwa agama mereka adalah benar. Itu bukan untuk diperdebatkan, itu bukan untuk didiskusikan. Islam tidak punya tradisi debat seperti ini. Kekristenan, kurasa, tidak ada budaya yang ingin ditantang. Tidak ada ideologi yang ingin ditantang, dan itu tidak mendorong debat. Tapi Barat agak berbeda. Barat atau orang Barat, ada sesuatu yang istimewa tentang mereka, bahwa mereka ingin menantang status quo. Mereka ingin menantang kekristenan, atau apapun aturan yang berlaku pada zamannya. Mereka ingin menantangnya, dan mereka benar-benar menantangnya. Dan sesuatu yang sangat unik terjadi di Eropa pada masa Renaissance, yang datang setelah zaman kegelapan, atau yang mengakhiri zaman kegelapan. Banyak orang sekarang tidak suka menyebutnya zaman kegelapan. Tapi apapun itu, tanpa membahas semantiknya, sesuatu telah terjadi. Dan lihatlah berkembangnya berbagai ide yang muncul dari situ, meskipun dengan mengorbankan kekristenan atau kekristenan tradisional pada masa itu. Kekristenan tetap bertahan. Jadi kalian semua yang beragama Kristen sebenarnya bisa bangga akan hal itu. Kekristenan tetap bertahan dari segala serangan atau tantangan dari David Hume dan Kant dan semua yang datang. Voltaire, semua itu. Kekristenan tetap bertahan. Dan itu memberi kita peradaban paling maju dan makmur dalam sejarah umat manusia. Lihat, bangsa Romawi juga pernah mengalami masa damai selama hampir 1000 tahun. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Mengapa bangsa Romawi tidak menemukan mesin uap? Sebenarnya mereka bisa saja, karena ada masalah budaya di situ. Bangsa Romawi lebih fokus pada filsafat dan mereka meremehkan tukang batu, teknisi, tukang kayu, orang-orang yang bekerja dengan tangan mereka. Sedangkan pada era pencerahan terjadi penyatuan ide di mana seorang fisikawan teoretis benar-benar pergi dan berbicara dengan pandai besi dan mereka bekerja sama. Itulah sebenarnya bagaimana mereka berhasil menemukan model kerja mesin uap yang benar. Sangat menarik. Jadi hal itu terjadi cukup cepat di Eropa abad pertengahan ketika mereka memasuki era pencerahan dan revolusi ilmiah. Lalu Newton dan semua orang ini mulai bermunculan. Dan kemudian tiba-tiba mereka mulai menerapkannya secara praktis. Jadi Barat itu unik, itu yang saya coba katakan. Barat menciptakan budaya debat. Islam tidak pernah memiliki itu. Islam juga melakukan beberapa hal luar biasa, tapi tidak memiliki budaya berdebat. Itulah sebabnya hal itu tidak dianjurkan. Saya mengatakan ini sebagai mantan muslim, tidak dianjurkan bahkan untuk mempertanyakan iman Anda sejenak. Beberapa orang mungkin berkata, ya itu juga ada di Kristen. Tidak,
Tidak ada yang seperti di Islam. Tidak ada yang seperti di Islam. Jadi ketika Yasir Jasikadis, Muslim biasa, Muslim berpenampilan kebarat-baratan, Muslim cendekiawan, Muslim jihadis, ketika mereka semua datang ke barat, mereka semua sangat dogmatis. Inilah sebabnya apa yang baru saja dikatakan Yasir Jasikadi jadi masuk akal. Entah kamu seorang Mamdani yang memakai pakaian barat yang bisa menarik perhatian kaum kiri global, orang-orang LGBTQ, dan semua orang. Atau kamu seorang Muslim yang berpenampilan tradisional, entah kamu seorang aktor, musisi, atau apapun, kamu harus selalu setia kepada komunitas Muslim yang pada akhirnya berarti setia pada perjuangan Islam. Dan seperti yang saya katakan di awal video, Barat mengimpor budaya asing ini yang sedang mencari cara paling optimal untuk bertahan hidup, yaitu dengan mengambil alih dan menaklukkan. Dan inilah mengapa kamu melihat pernyataan-pernyataan ini secara terbuka. Karena orang-orang ini memang sedang mengatakan yang sebenarnya. Mereka memberitahumu apa yang mereka yakini, karena mereka juga harus mengumpulkan pendukung mereka agar ideologi mereka bisa mengambil alih, menguasai, menerapkan syariah, membentuk Amerika Serikat Islam atau semacamnya, yang merupakan tujuan mereka. Dan itu sama sekali tidak masalah. Jika saya memakai sudut pandang sebagai seorang Muslim, tidak masalah bagi seorang Muslim untuk bermimpi bahwa suatu hari Amerika akan menjadi negara Islam dan seluruh Eropa akan takluk kepada Islam. Atau mereka tidak akan melihatnya sebagai kejatuhan. Mereka akan melihatnya sebagai tercerahkan oleh Islam, percerahkan oleh Islam. Begitulah cara mereka melihatnya. Dan untuk sampai ke sana, inilah yang harus mereka lakukan. Mereka menempatkan Mamdani setia pada perjuangan Muslim, karena Muslim memang bekerja seperti itu. Masyarakat Barat sangat berbeda. Masyarakat Barat sangat individualistis. Jika seseorang melihat sesuatu yang salah di masyarakatnya, dia akan mempertanyakannya, dia akan menolaknya, dan mungkin menjadi woke. Itulah alasan dibalik omong kosong woke seperti, ya itu tidak masuk akal, kenapa kita harus menjatuhkan bom di Gaza. Nah, mereka tidak memahami gambaran besarnya. Jika kita tidak menjatuhkan bom pada mereka, mereka akan menjatuhkan bom pada Israel. Dan ketika Israel hilang, Eropa akan jatuh. Jadi mereka tidak melihat itu, tapi mereka melihat hal-hal ini, yang sebenarnya adalah hal baik. Saya akan bilang itu hal baik untuk selalu mempertanyakan posisi Anda dan keputusan masyarakat Anda. Tapi pada akhirnya, Anda melewatkan gambaran besarnya. Setiap entitas yang ada sedang mencari cara paling optimal untuk bertahan hidup atau berevolusi. Apakah itu Anda sebagai individu, kelompok orang, negara, masyarakat, ideologi, atau bisnis, semuanya sedang mencari cara paling optimal untuk bertahan hidup. Inilah sebabnya mereka mengatakan hal-hal seperti ini. Orang ini, dia hanya melakukan apa yang sudah diprogramkan untuk dia lakukan, yaitu menyebarkan Islam dan memastikan Islam menguasai seluruh dunia. Itu adalah inti dari kepercayaan mereka. Tanyakan kepada Rasulullah SAW, jenis Islam seperti apa yang paling baik? Saya ingin tahu bagaimana saya bisa menjadi yang terbaik. Inilah sikap yang ingin kita kembangkan dalam diri kita. Kita ingin menumbuhkan sikap ini. Bagaimana saya bisa bercita-cita lebih tinggi lagi? Nabi SAW ditanya, amal apa yang paling utama? Jihad fi sabilillah. Lalu kamu harus berjuang sebagai pejuang di jalan Allah. Qala al-jihad fi sabilillah. Itu kamu harus berjuang dan mengorbankan hidupmu serta berjuang demi Allah. Jadi ini, Kamu tahu kenapa beliau mengatakan itu? Karena Muhammad memahami hal itu. Muhammad adalah seorang ekspansionis. Kamu tahu apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa jihad adalah bentuk terbaik dalam mempraktikkan Islam. Jika kamu ingin menjadi Muslim terbaik, lakukan jihad. Muhammad memahami hal itu. Untuk memperluas ideologimu, kamu harus pergi dan berjuang. Lihat, jangan salah paham. Orang Barat juga memahami hal itu. Dan orang Barat juga memahaminya. Sampai hari ini mereka masih memahaminya. Tapi banyak dari mereka yang masih terlalu individualis. Banyak dari mereka belum melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Bahwa ini adalah peradaban lain yang telah ditahan selama 1400 tahun. Kadang-kadang peradaban itu berhasil membuat kemajuan besar. Misalnya Spanyol, runtuhnya Spanyol. Spanyol yang berubah menjadi Al-Andalusia. Dan dulu juga pernah ada serangan Arab ke Italia. Saya tidak tahu itu. Sebenarnya, saya baru tahu beberapa tahun yang lalu. Tapi itu benar-benar hal baru bagi saya saat pertama kali mendengarnya. Mereka berhasil ditahan cukup lama. Tapi entah bagaimana, sesuatu terjadi dalam jiwa kolektif Barat. Meskipun itu adalah trauma Perang Dunia Kedua. Mereka berkata, orang-orang yang dulu leluhur kita paksa untuk tetap di luar, sekarang bisa kita izinkan masuk. Dan semuanya akan baik-baik saja. Nah, sayangnya orang-orang yang membuat keputusan itu di tahun 50-an dan 60-an sudah tidak ada di sini untuk berkata, ups, kami membuat kesalahan. Itu bukan yang kami pikirkan. Tapi kita sekarang hanya menanggung akibat dari perbuatan mereka. Itu saja. Sesederhana itu, karena peradaban, masyarakat membutuhkan 2 atau 3 generasi manusia untuk terbentuk. Bahkan bisa lebih lama dari itu menurut saya. Dan menurut saya, ini terjadi dengan sangat cepat.
Perkembangannya begitu cepat sehingga setiap orang barat seharusnya merasa khawatir akan hal ini. Dan inilah alasan mengapa Geert Wilders mencoba memperingatkan Amerika karena dia memahami sifat Islam. Dan Anda juga seharusnya memahaminya. Lihatlah kota New York, di mana wali kota yang baru terpilih. Lihatlah kota New York, di mana wali kota yang baru terpilih, Zohra Mamdani, mengucapkan sumpah jabatannya di atas Al-Quran, buku kebencian. Mereka ingin menghapus sejarahmu agar bisa menggantinya dengan sejarah mereka. Mereka ingin merobohkan patung-patungmu, mengganti nama jalan-jalanmu, dan memasang salib mereka. Mereka ingin kamu menjadi orang asing di tanah kelahiranmu sendiri. Mereka ingin kamu meminta maaf karena menjadi orang Amerika. 7 cahaya itu, sayangnya, hampir semuanya telah padam di Eropa. Dan saya yakin kamu juga tidak ingin itu terjadi di Amerika. Tapi jangan berpikir bahwa kamu aman. Kamu sudah pernah mengalami tragedi 9/11. Amerika Serikat hari ini adalah santapan buaya berikutnya. Islam sudah tiba Aku suka itu. di pesisir Anda, dari Atlantik hingga Pasifik. Cahaya kebebasan, keamanan, identitas, kemakmuran, integritas, dan keadilan juga diserang di sini. Lihatlah Minnesota, di mana orang Somalia mengambil alih dan telah memilih Ilhan Omar ke Kongres Amerika. Dia mencemooh negara yang memberinya suaka dan paspor, serta membanggakan dirinya memajukan kepentingan Somalia di Kongres. Lihatlah Dearborn, Michigan, kota mayoritas Islam pertama di AS, di mana wali kota Abdullah Hamud mengatakan kepada seorang warga non-Islam di kotanya yang keberatan dengan penamaan jalan untuk menghormati seorang jihadis. Dia berkata kepadanya, "Kamu seorang Islamofob. Pergilah dari sini." Lihatlah kota New York, di mana wali kota yang baru terpilih, Zohra Mamdani, mengucapkan sumpah jabatannya di atas Al-Quran, kitab kebencian. Dia bahkan menolak untuk mengecam frasa jihadis globalisasikan intifada dan ingin menurunkan patung Christopher Columbus. Teman-temanku, mereka ingin menghapus sejarah kalian agar bisa menggantinya dengan sejarah mereka. Mereka ingin menurunkan patung-patung kalian, mengganti nama jalan-jalan kalian, dan memasang salib mereka. Mereka ingin kalian menjadi orang asing di tanah kelahiran kalian sendiri. Mereka ingin kalian meminta maaf karena menjadi orang Amerika. Dan saya tanya kepada kalian, apakah kalian akan melakukan itu? Lihatlah New York. Dan inilah intinya. Inilah yang menjadi inti dari aktivisme saya. Saya mengatakan hal yang persis sama. Apakah kalian akan sadar atau tidak? Lihatlah ini. Mereka mengatakan itu secara terbuka. Apa yang baru saja saya katakan kepada kalian? Kita sudah mencapai puncaknya pada tahun 998 Hijriah. Pada saat itu, Ottoman 998 Hijriah Sabtu itu sekitar tahun 1700-an. Kesultanan Utsmaniyah memimpin dunia dan mereka adalah kekuatan utama di seluruh dunia. Tapi mereka melakukan sesuatu yang salah, sangat salah. Mereka mencoba selama bertahun-tahun untuk menaklukkan Eropah melalui peperangan. Hanya peperangan. Sementara Islam menyebar di anak benua, di Indonesia dan seterusnya, bukan melalui peperangan. Di bagian utara anak benua memang ada peperangan. Tapi di selatan dan di Indonesia serta Malaysia juga tidak ada peperangan Islam. Dan Islam menyebar di sana. Itu sebenarnya poin yang sangat bagus yang dia sampaikan. Ya, Indonesia dan Malaysia sebenarnya tidak pernah ditaklukkan. Memang sedikit lebih kompleks dan bernuansa dari itu, tapi intinya tetap sama. Kamu tidak harus mengirim pasukanmu untuk menaklukkan sebuah peradaban atau negara. Itulah yang sebenarnya terjadi pada Eropa dan Amerika. Jangan kirim pasukan, karena mereka akan dihancurkan oleh rudal Patriot dan kamu tahu, F-35 dan semua itu. Jadi kenapa kita tidak mengirim orang ke sana? Dan saat itulah kita mencoba melakukannya. Itu saja. Itu yang mereka katakan padamu. Mereka mengerti itu. Bukan orang ini atau Yasir Kodi yang tadi saya putarkan untukmu yang mengambil keputusan. Itulah tepatnya bagaimana Islam sebagai objek yang bergerak di alam semesta yang kita tempati sedang mencari cara paling optimal untuk bertahan hidup. Itu saja. Hanya itu intinya. Kita memiliki negara Muslim terbesar di sana, yaitu Indonesia. Sementara 700 tahun upaya kita untuk menaklukkan Eropah dengan kekuatan gagal. Itu tidak berhasil. Jadi bagi saya sangat jelas bahawa ya, kita sedang berada di puncak, tapi di puncak yang salah. Wow. Kita sedang berada
di puncak kekuatan militer. Ini adalah nama bukunya, Rencana Strategis untuk Membangkitkan Umat. Jadi kita tidak seharusnya hanya bekerja dan berharap akan kebangkitan. Mari kita rencanakan. Dan karena itu adalah salah satu keahlian saya, perencanaan strategis. Perencanaan strategis, teman-teman. Mereka sedang merencanakan. Dan coba tebak siapa orang-orang bodoh yang membantu mereka. Ayo kita lanjutkan. Dia mengacungkan jari tengah kepada anggota parlemen Inggris yang datang ke Calais. Dan apakah para wanita liberal kulit putih ini pada dasarnya mengarahkan para migran ini ke Inggris? Mari kita dengarkan. Jadi kalian bisa melihat para pekerja LSM di sini yang telah membantu para imigran ilegal selama perjalanan mereka. Sekarang mereka tampak sangat senang rupanya. Teman-teman, apakah kalian bisa berbahasa Inggris? Tidak. Apakah kalian bisa berbahasa Inggris? Ini tempat umum. Ini tempat umum. Perempuan bodoh tidak tahu apa yang direncanakan oleh para muslim untuk mereka. Entah jadi budak seks, atau dia akan jadi istri keempat. Tidak, Anda memfasilitasi imigrasi ilegal, Nyonya. Harap diketahui ini adalah tindak pidana. Itu saja teman-teman. Ini adalah tindak pidana. Lihat betapa bodohnya itu. Inilah wajah kebodohan Barat. Dan lihatlah, ini terjadi karena kamu tahu kita telah membiarkan orang-orang yang lemah, bodoh, dan berpikiran lemah untuk mengambil kendali. Seperti yang saya katakan, ketika kamu melihat semuanya secara keseluruhan, individualisme tidak penting. Sayangnya, itu memang tidak penting. Itu memang penting di masyarakat yang stabil. Dan Barat telah menunjukkan kepada dunia bahwa, kamu tahu, dari kisah-kisah dari miskin menjadi kaya, ada begitu banyak contohnya. Kamu bisa jadi siapa saja. Kamu bisa jadi Barack Obama. Saya tahu banyak dari kalian tidak suka, tapi oke, kita pakai Abe Lincoln saja. Beberapa orang mungkin juga tidak terlalu suka dengan dia. Saya sedang menonton dokumenter Netflix tentang dirinya. Saya memang selalu ingin mempelajarinya lebih dalam. Dokumenter Netflix itu sangat bagus. Dan dia, kamu tahu, dia belajar sendiri. Yang mungkin lebih umum pada masa itu. Tapi tetap saja sangat menarik. Orang itu tidak tahu cara membaca dan menulis sampai dia berusia 10 atau 11 tahun. Tidak, 13 tahun atau semacamnya. Lalu ibu tirinya mengajarinya cara membaca dan menulis. Dia memberinya buku dan wow, lihat apa yang terjadi. Jadi kamu bisa saja lahir di kota perbatasan Amerika abad ke-19. Di mana dan dia mencari makanan sendiri karena ayahnya meninggalkannya bersama saudara perempuannya untuk mencari istri baru setelah istri pertamanya meninggal. Jadi kamu tahu, lihatlah apa yang terjadi. Jadi itu tidak masalah. Dan mimpi Amerika yang sejati bisa terwujud di bawah prinsip-prinsip individualisme itu. Kamu sedang membangun sesuatu yang besar, masyarakat yang kuat, sebuah negara yang akan menguasai dan menaklukkan dunia dengan caranya sendiri. Bukan dalam arti lama, tetapi menaklukkan dunia melalui inovasi, melalui kekuatan model ekonominya, moralitasnya, hiburan, segalanya. Kalian punya banyak hal yang bisa dibanggakan. Saya tahu banyak bagian-bagian itu sedang mengalami kemunduran saat ini. Misalnya Hollywood, misalnya model ekonomi kita tidak berjalan, semua hal itu. Tapi tetap saja. Tapi yang ingin saya katakan sekarang adalah, kalian perlu melampaui itu dan kembali ke meja perencanaan, memperluas pandangan dan melihat semuanya dari perspektif peradaban, dari perspektif sosial. Itulah mengapa pidato Marco Rubio sangat penting sekali yang tidak dipahami oleh kaum kiri gila ini. Dia berkata, ya, kalian pernah berada di masa tanpa ancaman eksternal. Kalian saling bersaing satu sama lain, itu tidak masalah. Tapi sekarang kalian punya musuh bersama yang benar-benar bertentangan dengan kalian. Dan musuh itu telah membangun kantong-kantong kecil yang kuat di dalam negeri kalian. Eropa sudah hilang, Amerika sedang menuju ke arah itu. Dan kalian harus, aliansi alami kalian adalah dengan Eropa. Dan aliansi alami Eropa adalah dengan Amerika. Tambahkan juga Australia dan Selandia Baru. Tapi kita semua sedang menderita satu penyakit internal utama, yaitu, baiklah, mari kita buat analogi yang bagus. Jadi tubuh kita, tubuh saya adalah Barat. Anggap saja tubuh saya sedang sakit dan ada penyakit invasif yang menggerogoti saya dari dalam. Sistem imun saya ingin melawan. Tetapi beberapa bagian dari sistem imun saya menolak untuk melawan. Dan itulah yang pada dasarnya terjadi ketika sistem imun Anda melemah. Sel-sel yang baik tidak melawan sebagaimana mestinya. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan obat dari luar. Atau kadang-kadang kita perlu meningkatkan sistem imun kita. Dan kita perlu meningkatkan sistem imun kita. Kita perlu tahu siapa diri kita. Maksud saya, kita di sini adalah Barat, peradaban Barat, nilai-nilai Barat. Dan Anda harus tetap teguh. Anda tahu harus menyisihkan beberapa hal. Misalnya, kebebasan berbicara seharusnya tidak diberikan kepada mereka yang ingin menghancurkannya. Orang-orang ini mengatakan mereka ingin melakukan jihad terhadap Anda. Seperti, ya, Anda ingin melakukan jihad terhadap kami untuk apa?
untuk menggulingkan pemerintahan kami, cara hidup kami. Saya mengerti, kita harus mencari solusi baru. Amerika belum pernah menghadapi tantangan seperti ini. Saya sudah mengatakan sebelumnya, coba lihat kembali ke tahun 70-an dan 60-an. Hanya ada 2 titik fokus sosial. Ada 2 titik fokus ketika membahas masyarakat Amerika. Amerika kulit putih, Amerika kulit hitam. Hanya itu. Mungkin sesekali Anda bisa membicarakan tentang orang Meksiko yang datang lewat perbatasan selatan, tapi hanya itu saja. Sekarang Amerika kulit hitam sedang meledak. Amerika kulit putih juga sedang meledak. Amerika kulit putih merasa bahwa mereka adalah korban, dan saya pikir mereka memang telah kehilangan banyak pijakan. Jadi, ya, lalu ada orang Amerika Latin dan ada juga Muslim yang datang. Ada orang Afrika Amerika yang datang. Dan semua itu, sekarang ada begitu banyak faktor yang saling berkaitan dalam masyarakat Amerika, itulah sebabnya tidak ada kohesi sosial. Jadi lihatlah dari sudut pandang yang lebih luas. Jadilah orang Amerika lagi dan beritahu mereka siapa bosnya. Dan ini sama untuk setiap masyarakat barat. Kita perlu bersatu secara kolektif. Orang-orang tidak suka Donald Trump karena berbagai alasan. Tapi Donald Trump paham soal ini. Lihat ini. Ini yang dikatakan Donald Trump. Maaf, saya jadi bertele-tele. Tapi ini penting. Saya baru saja melihat video Donald Trump dan penting untuk memutarnya. Lihat ini. Donald Trump mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun banyak orang bilang dia tidak terlalu pintar atau bla bla bla. Untuk memahami isu-isu makro, sebenarnya Anda tidak harus menjadi seorang ahli atau punya gelar PhD. Seperti yang saya katakan, Donald Trump bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan dia memperhatikannya. Oke, semua muslim ini, semua orang yang bertolak belakang ini berbondong-bondong masuk ke barat. Pasti ini tidak akan berhasil, karena sebelumnya juga tidak pernah berhasil. Dia tidak perlu memahami demografi dan detail-detail kecil, serta apa itu ECHR, betapa pentingnya berpegang pada ECHR, betapa pentingnya. Dia tidak perlu memahami itu, karena ketika kamu melihat dari sudut pandang yang lebih luas, semua hal kecil itu, unsur-unsur kecil itu menjadi tidak relevan, karena kamu sedang melihat unsur yang paling besar. Apakah kamu membicarakannya dengannya? Ya, sebentar saja. Di sini, sang reporter GB News, bertanya kepadanya, apakah Anda sudah berbicara dengan Perdana Menteri baru, Andy Burnham? Dan dia menjawab, ya, saya sudah. Dia mau tak mau harus menyebutkannya, karena itu sedang menghancurkan negaramu. Dia tidak akan melihat. Dia sedang menghancurkan negaramu. Dan bukan dia. Maksudku, kita harus lihat nanti. Aku tahu Osama tidak banyak melakukan apa-apa soal itu. Dan mereka datang dari seluruh dunia. Mereka datang dari Afrika, mereka datang dari Amerika Selatan, mereka datang dari berbagai bagian Asia, dan mereka sedang menyerbu Eropa. Maksud saya mereka sedang menyerbu Eropa. Ini adalah invasi. Dan Inggris adalah pihak yang paling patut dicurigai. Kamu mengerti, dia mengerti. Itu terlalu sederhana. Sebenarnya terlalu bodoh untuk menghentikannya hanya dengan mengatakan dia rasis. Ini adalah masalah peradaban. Ini adalah masalah kelangsungan peradaban Eropa yang sedang dipertaruhkan di sini. Jadi, ya,